Hai guys, kembali lagi di channel kakak. Dalam video ini kita akan belajar menentukan macam gamet dari sebuah genotip. Nah, sekalipun ini gampang bagi sebagian siswa, nyatanya masih banyak loh yang belum paham cara menentukan macam gamet. Nah, kenapa kalian harus bisa menentukan macam gamet? Yup, benar, jadi jawabannya karena gamet ini merupakan hal yang mendasar dalam sebuah persilangan, terutama untuk menentukan anakannya seperti apa. Jadi, kalau kalian menyelesaikan sebuah soal persilangan, terutama dengan menggunakan metode papan catur atau Punnett square, jadi kalian harus bisa menentukan macam gamet dari masing-masing parental. Karena dari hasil persilangan dua gamet dari masing-masing parental ini akan didapatkan anakannya atau filialnya. So, bagaimana pembahasannya? Kita simak sama-sama. Langsung aja ya adik-adik ya. Di sini kakak tuliskan beberapa jenis genotip, kemudian kita menentukan gametnya seperti apa. Oke, jadi yang pertama di sini kakak tuliskan genotipnya adalah A besar berarti dia gametnya adalah A besar saja. Kemudian yang kedua ada A kecil berarti gametnya A kecil saja. Yang ketiga A besar A kecil, berarti di sini gametnya ada dua ya, ada A besar kemudian A kecil. Nah, ini untuk yang tiga genotip yang pertama ini merupakan pencarian gamet untuk satu sifat. Nah, baru yang keempat ini akan kita pelajari penentuan gamet untuk dua sifat. Nah, dua sifat ini yang pertama genotipnya adalah A besar, B besar. Nah, maka gametnya adalah A besar dan B besar. A besar ini mewakili yang sifat yang pertama, kemudian B besar ini mewakili sifat yang kedua. Kemudian genotip yang berikutnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, ini gimana ini gametnya? Nah, ini kadang ada juga loh ya yang masih bingung menentukan gametnya. Nah, gimana sih sebenarnya cara menentukan gamet untuk genotip yang jenis seperti ini? Oke, kita cek di pembahasan yang berikutnya. Baik, di sini jadi tertulis ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, bagaimanakah ya macam gametnya? Baik, di sini kalau kita lihat A besar A kecil, B besar B kecil merupakan genotip dari dua sifat, dengan A besar A kecil adalah genotip untuk sifat pertama, B besar B kecil adalah genotip untuk sifat yang kedua. Nah, caranya kita jabarkan dulu genotip untuk sifat yang pertama, berarti ada A besar dan A kecil. Kemudian kita buat percabangan sesuai dengan jumlah gamet dari genotip sifat yang kedua, B besar B kecil dan B besar B kecil, sehingga kalau kita tulis gametnya ada A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil, sehingga dari genotip A besar A kecil B besar B kecil akan termuat 4 macam gamet: A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Selanjutnya untuk genotip yang kedua. Nah, untuk genotip yang kedua ini tertulis A besar B besar B kecil. Nah, gimana ya macam gametnya? Baik, langkahnya sama ya. Jadi A besar ini adalah genotip untuk sifat yang pertama, kemudian B besar B kecil adalah genotip untuk sifat yang kedua. Nah, kita jabarkan. Kalau A besar berarti gametnya hanya A besar saja, kemudian kita buat percabangan sesuai dengan jumlah gamet dari sifat genotip yang kedua. Berarti B besar B kecil, B besar dan B kecil. Berarti gametnya hanya ada dua, A besar B besar dan A besar B kecil. Baik, bagaimanakah jika genotipnya terdiri dari tiga sifat, yaitu A besar B besar B kecil, dan C besar C kecil? Gimana ya macam gametnya? Jadi caranya basicnya sama ya adik-adik ya. Kita tentukan dulu A besar adalah genotip untuk sifat yang pertama, kemudian B besar B kecil sifat yang kedua, dan C besar C kecil adalah sifat yang ketiga. Jadi kita jabarkan dulu untuk masing-masing genotip sifat yang pertama, yaitu A besar saja kita tuliskan. Kemudian genotip untuk sifat yang kedua, karena jumlahnya ada dua, berarti kita buat percabangannya dua, berarti kita tuliskan B besar dan satunya adalah B kecil. Next, untuk percabangan sifat yang ketiga, berarti juga ada dua ya, C besar dan C kecil. Nah, sehingga kalau misalkan kita tuliskan
macam gamet dari genotip A besar B besar B kecil C besar C kecil. Yang pertama ada A besar B besar C besar, kemudian yang kedua A besar B besar C kecil, A besar B kecil C besar, dan yang terakhir A besar B kecil C kecil, sehingga total keseluruhan gamet yang dihasilkan dari genotip A besar B besar B kecil C besar C kecil adalah berjumlah 4 gamet. Gimana? Gampang kan adik-adik? Terima kasih.